Assalamualaikum, Pak Firman Nesta. Waalaikumsalam, Bu Cinta Data. Pak Firman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Cinta Data. Bu Cinta Data sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Firman. Ada yang bisa saya bantu Bu Cinta Data? Saya mau bertanya tentang PMP. Penjaminan Mutu Pendidikan. Apakah boleh kita ngobrol tentang PMP, Pak Firman? Oh, boleh banget dong, Bu Cinta Data. Silahkan, Bu Cinta Data mau tanya apa? Sebelumnya saya mau tanya, apakah Pak Firman punya channel YouTube? Oh punya Bu Cinta Data. Nama channel saya Firman Nesta Channel. Jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen ya Bu. Baik Pak Firman, saya akan laksanakan. Saya akan buka YouTube Firman Nesta Channel. Dan saya akan like, subscribe, share, dan komen agar saya lebih mudah mencari informasi-informasi tentang data pokok pendidikan. Terima kasih Bu Cinta Data. Silahkan Bu Cinta Data mau tanya apa? Saya mau bertanya, bagaimana cara agar nilai PMP saya bertambah? Karena nilai PMP saya sangat rendah. Loh, kenapa Bu Cinta Data ingin menambah nilai PMP-nya? Nilai PMP itu harus sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah kita. Jika Bu Cinta Data sudah mengisi kuesioner kepala sekolah, guru, komite, siswa dan orang tua siswa, maka tidak perlu ditambah lagi nilainya, agar sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah. Karena nilai PMP itu pemetaan dari pemerintah. Saran saya tidak perlu ditambah nilainya. Nilai capaian SNP yang masih rendah atau berwarna merah di rapor mutu PMP memerlukan tindakan. Berdasarkan analisa akan dapat ditemukan akar masalah yang menjadi sebab dari kelemahan yang timbul. Jangan sampai terjadi kita memecahkan masalah yang bukan akar masalah, apalagi sampai membuatkan program hal yang bukan merupakan masalah. Hal ini juga menjadi pokok penekanan kenapa dalam pengisian instrumen PMP harus sevalid mungkin agar jangan sampai muncul program yang bukan masalah sekolah. Pasca perencanaan kemudian dilakukan implementasi pelaksanaan program yang sudah disusun berdasarkan anggaran yang tersedia. Tapi jika teman-teman operator dan Bu Cinta Data punya keperluan lain terkait nilai PMP yang rendah, atau mungkin belum selesai pengisian kuesionernya, sebenarnya caranya tidak begitu sulit. Bagaimana caranya Pak Firman Nesta? Baik, saya akan jelaskan caranya. Caranya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Firman Nesta Channel. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara menambah nilai raport mutu di aplikasi PMP. Sebelumnya saya berikan informasi kepada teman-teman operator bahwasannya tutorial ini hanya diperuntukkan untuk sekolah yang ingin menambah nilai raport mutunya. Jika tidak ingin menambah raport mutu ya mungkin sudah cukup dengan nilai yang sudah didapat oleh teman-teman sekalian ya, karena nilai raport mutu itu diambil dari PTK, siswa, komite, dan kepala sekolah dan guru-guru. Jadi jika teman-teman masih menurut teman-teman nilainya masih kurang, boleh ikuti tutorial yang saya berikan ini. Karena memang nilai raport mutu ini bukan untuk penilaian secara individu, tapi untuk penilaian sekolah. Kalau saran saya sih memang tidak perlu di karang-karang ya, karena kita mengerjakan PMP ini sesuai dengan kondisi sekolah kita. Jadi jika memang teman-teman perlu untuk menambahkan nilai raport mutu atau ingin ada keperluan lain, ya saya akan memberikan tips dan trik. Oke, langsung saja kita buka EDS di Jasman atau di aplikasi PMP. Ya, ini aplikasi PMP, langsung kita klik masuk. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan cara menambah nilai raport mutu di aplikasi PMP ini, sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa di aplikasi
atau di situs pmpdikdasmen.kemdikbud.go.id ini ada pemberitahuan atau berita terbaru tentang cut off pengambilan data PMP ya, seperti ini. Mungkin teman-teman nanti bisa cek sendiri, dan nanti juga akan rilis installer dan patch EDS Dikdasmen versi 2 2020 06 dan 30 ya. Baik, langsung kita coba bagaimana cara untuk menambah nilai raport mutu di aplikasi PMP. Sebenarnya tidak begitu sulit ya, hanya satu langkah saja nilai PMP sudah bisa bertambah. Oke, kita langsung ke kuesioner. Nah, ini kita langsung klik kuesioner, isi kuesioner ya. Isi kuesioner ini berada di akun operator atau di akun kepala sekolah, jadi di layar paling utama atau di beranda ya. Jadi kita di sini yang harus kita rubah, saran saya jika teman-teman ingin menambah nilai PMP-nya, yang harus dirubah itu tidak perlu teman-teman merubah kuesioner PTK-nya, tidak perlu teman-teman merubah kuesioner siswa atau EDS siswa, tidak perlu merubah EDS atau kuesioner komite. Jadi teman-teman cukup merubah atau menambah kuesioner yang ada di beranda ini atau kuesioner kepala sekolah. Nah, seperti ini teman-teman. Contoh, ini saya memang sudah 100% ya, jadi sudah saya isi semua dan sekolah saya tidak perlu menambah nilai, karena memang kalau saya sendiri apa adanya, jadi nilai tidak perlu saya tambahkan. Jadi tutorial ini ditujukan untuk sekolah yang ingin menambah nilai rapor mutunya. Nah, seperti ini teman-teman, contoh di sekolah saya ini mengisi EDS atau kuesioner ini hanya satu saja. Nah, jadi hanya di checklist satu. Nah, jika teman-teman ingin menambah nilai rapor mutunya, maka teman-teman silahkan boleh diisi, ditambah di checklist lagi di sini, atau teman-teman checklist lagi di sini, terus mungkin yang bisa sesuai dengan kondisi sekolah teman-teman ya. Terus sampai sini, terus kita checklist, dipilih dengan sesuai atau kondisi di sekolah teman-teman. Nah, kali ini kan saya hanya mencari satu-satu gitu ya. Nah, terus teman-teman isi sampai selesai ya, sampai tahap terakhir itu teman-teman silahkan ditambah kuesionernya atau ditambah checklist kembali, isian kuesioner kepala sekolah ya. Jadi itu caranya teman-teman ya. Jadi jika teman-teman ingin menambah nilai raport mutunya, jadi seperti itu. Jadi teman-teman silahkan tambahkan jika ada masih yang belum dicetak atau belum dicek seperti ini. Jadi teman-teman tambahkan, maka setelah itu langsung teman-teman simpan, dan setelah disimpan langsung teman-teman silahkan sinkron atau langsung cek di hitung raport. Nanti hasilnya akan terlihat. Setelah teman-teman hitung raport atau di hasil raport, maka setelah teman-teman simpan, maka di sini pun dari 8 komponen ini yang ingin teman-teman rubah di akun atau di kuesioner kepala sekolah, maka akan otomatis nilai raport PMP setelah teman-teman akan berubah. Nah, di sini contoh teman-teman di nilai, kita lihat dulu di hasil raport teman-teman. Di sini yang masih rendah nilai PTK-nya, silakan teman-teman rubah. Nah, di sini maka di sini ada pendidikan, proses pembelajaran, penilaian, pengelolaan pendidikan, sarana pembiayaan. Nah, di sini pembiayaan dan ada pendidik dan tenaga pendidikan. Silakan teman-teman pilih di sini yang ingin teman-teman tambahkan nilainya. Contoh teman-teman rendah di nilai PTK-nya, maka cukup teman-teman tambahkan di proses tenaga pendidik atau pendidikan. Nah, sini silakan boleh teman-teman tambahkan jika teman-teman ingin menambahkan nilai dari
saya sampaikan. Ya, itu saja teman-teman saran dari saya. Jadi kesimpulannya, jika teman-teman ingin menambahkan nilai raport mutu aplikasi PMP dan teman-teman akan sinkron, maka cukup teman-teman perbaiki di kuesioner kepala sekolah. Oke, itu saja yang dapat saya berikan tips dan trik. Tetap terus klik like, subscribe, dan komen di channel Firman Nesta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di like, subscribe, share, dan komen di Firman Nesta Channel. Subscribe itu gratis kok, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat tutorial atau informasi lain tentang pembahasan data di dunia pendidikan. Terima kasih.